Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya. Kita semua masih dilimpahkan berbagai nikmat, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Dan mudah-mudahan kelak kita yang ada di Masjid Al-Madinah ini tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, Bapak Ustaz Edison akan memberikan kajian, memberikan tausiah kepada kalian, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah SWT, kita bermulai sesuatu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu ya. Kalau ada yang mau main gitu ya, ucap Bismillah, mainnya jadi ibadah tuh ya, jadi ibadah. Selesai main ucap Alhamdulillah gitu ya, jadi ibadah tuh. Makanya kalau udah ucap Bismillah, mainnya nggak boleh main yang jelek-jelek ya, main yang bagus-bagus ya. Olahraga, lari-larian, main apa, belajar gitu ya, main apa, petak umpet, main apa yang ini apa, main game ya. Main game boleh ucap Bismillah, cuman jadi kan main gamenya nggak game yang jelek-jelek, tapi game yang bagus-bagus gitu ya. Selesai ucap Alhamdulillah, sama seperti kita selalu mengucap Alhamdulillah. Hingga saat ini Allah sebagai Tuhan kita selalu memberi kita apa? Kesehatan, kekuatan kita masih bisa bangun ya, masih bisa berlari, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa mencium makanan enak apa enggak gitu ya. Masih bisa apa lagi? Ayo. Masih bisa menghirup udara segar ya. Kalau di Al-Madinah, di Puri sini masih segar udaranya.
Coba kalau di Jakarta sana tuh udara udah campur-campur tuh, kurang segar. Jadi masih kita dikasih nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap apa tadi? Kalau mengucap mendapat nikmat apa? Alhamdulillah. Itu paling minimal ya. Yang lebih bagus lagi bersyukur kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu, baik di masjid, di rumah, atau di mana saja kita bisa sholat, kecuali di 2 tempat sampah dan tempat buang air kecil maupun air besar, itu nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau ada misalnya mau sholat di depan rumah, misalnya di tanah, masih boleh gitu ya, asal menghadap kiblat gitu ya. Lebih bagus lagi di masjid, kan bersih gitu. Dari bersih dong Pak Anwar setiap hari, jadi enak gitu kita beribadah. Bagaimana pelajaran bulan-bulan lalu, pelajaran minggu-minggu lalu dengan ustadz-ustadz yang berbeda? Masih bisa diikuti nggak? Masih. Kalau kemarin bulan lalu pelajarannya apa dari Abi gitu? Apa ya, ingat nggak? Ada yang ingat? Ingat nggak bulan lalu? Bulan lalu tanggal berapa ya? Ya, sifat Allah. Yang mana yang bulan lalu itu sifat Allah yang mana ya? Mukhalafatul hawadisi. Jadi Allah berbeda dengan sesuatu apapun. Jadi Allah menegaskan apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu tidak ada yang sama gitu ya. Artinya Allah sudah menegaskan begitu. Jadi kita nggak bisa membayangkan Allah itu seperti apa gitu ya. Kalau Allah dibandingkan kayak orang, apa orang tinggi besar gitu, gantung apa segala macam, itu masih bayangan kita. Kita tidak bisa membayangkan. Allah bilang bukan seperti itu gitu. Jadi pasti tidak seperti itu. Allah bilang atau ada yang membayangkan misalnya Allah itu seperti gunung yang besar misalnya gitu, atau sebagai lautan yang luas misalnya gitu ya, atau seperti matahari yang terang menyinari gitu kan, atau seperti bulan yang memantulkan cahayanya juga gitu ya. Banyak orang membandingkan makhluk kita sebagai makhluk manusia yang cuma terbatasan kita cuma panca indera. Panca indera kita apa panca indera kita ya? Ada yang tahu panca indera itu, panca itu 5 ya, indera itu ya itulah kalau dibilang alat ya, alat. Kalau dalam di speakernya alat gitu. Kita punya alat untuk melihat mata, alat untuk mendengar telinga, alat untuk mengecap lidah gitu ya, alat untuk mencium hidung gitu ya. Semuanya masih lengkap kan? Nggak ada yang cacat ya. Ada yang orang matanya tidak bisa melihat, ada yang telinganya tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa bersuara, ada yang cacat seperti itu. Kita punya kaki, tangan yang lengkap, itu namanya indera ya. Tapi yang panca indera itu mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan. Itu panca indera. Panca itu 5, indera itu. Semuanya lengkap, itu untuk alokasi untuk supaya kita bisa hidup lah. Maksudnya bisa melakukan sesuatu. Dengan mata kita melihat, kalau kita melihat teman kita misalnya bikin gorengan misalnya gitu. Kita mungkin bisa coba bikin gorengan gitu. Kita mendengar si ini bikin musik begini gitu. Kita mungkin bisa bikin musik ini. Kita mencium ini masakan baunya seperti ini, mungkin kita bisa bikin juga gitu. Kita lihat teman berucap
bisa ngomong bahasa Inggris misalnya, oh kita juga bisa belajar bahasa Inggris seperti itu. Kita cuma berinteraksi dengan panca indera itu. Kalaupun yang lain seperti kita merasa gitu ya, pakai hati itu tidak disebut panca indera, tapi indera keenam. Orang bilang indera keenam gitu ya. Perasa, oh ini kayaknya si teman saya ini lagi marah sama saya gitu kan. Padahal dia nggak menunjukkan ini, cuman sepertinya gitu kan. Itu hati ke hati itu bicaranya gitu, perasaan gitu ya. Walaupun ini bisa benar bisa salah juga gitu. Namanya kita berprasangka gitu ya. Oh, bapak kita nih lagi marah nih. Gara-gara ini gitu kan. Bapak kita nggak kelihatan marah, tapi kita merasa gitu ya. Oh, mungkin saya salah gitu. Itu indera yang keenam, indera dengan perasaan, merasa dengan hati gitu ya. Dengan 6 indera ini kita bisa cuman seperti itu. Nah, Allah ini nggak bisa dijangkau dengan 6 indera, tidak bisa dijangkau. Itu makanya dia bilang mukhalafatul lil hawadisi, pasti berbeda dengan, tidak serupa dengan makhluknya, mustahil sama gitu ya. Allah punya, Allah alam punya indera-indera mungkin yang lebih lagi gitu ya. Pernah dengar telepati nggak? Nah, telepati itu tele ya, tele itu jauh ya, pati itu rasa, jadi merasa jauh. Maksudnya walaupun jauh, tapi kita bisa merasa. Misalnya saya sama Raffi nih gitu ya, lihat-lihatan aja gitu, tapi sebenarnya kita ngomong gitu. Nah itu telepati gitu ya. Telepati. Manusia tidak semua, ada beberapa orang yang punya kemampuan telepati, tapi tidak semua. Secara normal manusia tidak punya. Secara normal manusia tidak punya. Pernah dengar Elon Musk nggak? Elon Musk. Nah, Elon Musk orang terkaya di dunia sekarang gitu ya. Dia punya project namanya Neuralink. Nura itu saraf, link itu kaitan apa? Sambungan lah ya, link. Jadi dia mau tanam chip di otak manusia itu Neuralink. Kalau dengan itu dia bisa antar manusia yang dipasang Neuralink itu bisa komunikasi telepati seperti itu. Itu kemampuan manusia nantinya. Allahu alam gitu ya. Kalau sudah jadi proyeknya seperti itu. Bagaimanapun apapun yang dihasilkan manusia itu masih semuanya sifatnya terbatas, ruang dan waktu. Sementara Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Mukhalafatul lil hawadisi. Hari ini kita mau sedikit sharing sifat Allah yang kelima. Ada yang tahu apa? Tadi kan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Qiyam itu berdiri ya, berdiri. Binafsihi itu dengan dirinya sendiri. Maksudnya berdirinya sendiri itu Allah itu tidak punya sekutu. Allah tidak ada duanya ya. Allah itu satu apa esa? Coba ada yang tahu. Allah itu satu atau esa? Kenapa? Ayo kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa Allah itu bukan satu tapi esa? Kenapa Allah itu esa bukan satu? Kenapa? Ini belajar bahasa Indonesia nih, esa sama satu ya. Ingat ya, nanti ini ada ujiannya nih. Saya mungkin kalau hari ini nggak cukup, nanti kalau udah rame kita bikin ujian lah supaya rame ya. Ya? Oh ya, jelasin, tanya jawab, boleh apa terserah maunya gimana. Tanya jawab boleh, pakai kertas kita nanti, ini juga boleh, nanti di format lagi. Ada hadiahnya, tenang aja gitu ya. Insya Allah ada deh. Cuman ini kan sedikit, ini biar rame, lebih enak, lebih rame lagi, enak lagi. Allah itu esa, karena esa itu kalau dalam bahasa ini tidak berbilang. Esa itu ya esa, walaupun sebenarnya esa itu satu artinya, tapi maksudnya satu yang tidak berbilang. Satu yang tidak ada duanya. Kalau satu kan masih ada tuh. Ada nomor 2, ada nomor 3 gitu. Ini nomor 1 nih, KW 1 nih.
Kalau Allah dibilang satu, masih ada Allah kedua gitu kan, atau ada Tuhan yang kedua seperti itu. Jadi Allah tidak boleh dibilang satu, tapi esa gitu ya, esa yang tidak berbilang, tidak ada duanya gitu ya. Kalau satu ada nomor duanya. Qiyamuhu binafsihi maksudnya begitu. Allah itu cuma esa, dia sendiri, waktu dia belum ciptakan apapun dia sendiri gitu. Dia memandang dirinya sendiri gitu ya, ngomong dengan diri sendiri gitu loh. Hanya Allah ini dalam tanda kutip kesepian, walaupun Allah tidak kesepian. Maksudnya Allah pengen ada yang diajak ngomong, mungkin ada yang bisa kenal dengan Allah gitu. Allah ingin dikenal gitu ya. Maka Allah ciptakan makhluk gitu ya. Ciptakan makhluk itu dari mana? Dari mana ya? Karena wujudnya cuma esa, ya dari esa itu sendiri gitu loh. Tapi kita jangan salah ya, makhluk itu bukan Allah ya. Cuman dia nggak ada dari zat dari mana gitu kan. Zatnya dari ruhullah gitu ya, dari rohnya Allah gitu. Ciptakanlah ruhnya. Ruh siapa yang diciptakan pertama diciptakan siapa? Yang pertama diciptakan siapa? Allah menciptakan siapa yang pertama? Nah, itu manusia. Maksudnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Oke, apa siapa lagi? Alam semesta nih ya. Ya Allah memang menciptakan alam semesta, tapi yang pertama diciptakan bahannya dulu, prototype. Kalau dibilang prototype dulu, proto itu pertama, type itu tipe ya. Yang diciptakan ruh Rasulullah dulu, ruhnya Rasulullah SAW itu yang pertama diciptakan oleh Allah SWT. Ada yang bilang Nur Muhammad gitu ya, ada itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi Rasulullah ini belum jadi manusia, masih jadi ruh. Tapi dia yang pertama diciptakan. Baru habis itu dari Allah nggak ini lagi, cuma dari turunannya ruh Rasulullah itulah tercipta alam semesta. Ada dari ruh Rasulullah tercipta arasy ya, tercipta surga dan neraka, tercipta malaikat dan jin, tercipta ruh-ruh kita juga. Ruh-ruh kita tuh lain-lain tuh, ada yang ruhnya dari keringat yang dari mata, itu dari orang-orang soleh biasanya gitu ya. Ruh-ruh yang orang kafir itu lain lagi diciptakannya gitu. Dari situ juga, cuman dia bukan dari mata gitu ya. Ada nanti itu lengkap itu bahasannya. Nanti mungkin itu terlalu berat kali. Simpelnya gitu ya. Pertama diciptakan ruh Rasulullah. Tapi sebelum itu diciptakan Allah kan cuma sendiri. Makanya dia bilang dia qiyamuhu binafsihi gitu ya. Dia berdiri sendiri, tidak ada yang lainnya. Allah cuma sendiri ya. Allah cuma esa. Allah ahad gitu, satu. Ini dalam surat Al-Ankabut, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, dia tidak memerlukan sesuatu dari semesta Allah. Tadi dibilang siapa orang terkaya di dunia? Elon Musk ya sekarang. Elon Musk, ada Jeff Bezos ya, terus ada Bill Gates ya, ada Warren Buffett gitu ya. Orang Indonesia belum masuk tuh, 10 besar aja belum masuk. Orang Indonesia masuk. Budi Hartono itu bos gudang garam ya, itu 86 urutannya gitu ya. Itu orang terkaya di Indonesia tuh, Budi Hartono bos gudang garam. Tapi masuk 86 urutan dunia gitu ya. Yang pertama tadi Elon Musk. Naik turun tuh Elon Musk, Jeff Bezos, saingan aja tuh. Dulu Bill Gates yang lama-lama tuh, Bill Gates, Warren Buffett, itu antara dua. Sekarang Elon Musk sudah banyak bisnisnya, jadi dia naik kekayaannya gitu ya. Siapa yang mau jadi kaya? Siapa yang mau jadi kaya? Ayo semua mau jadi kaya dong. Insya Allah, cuman kita kayaknya untuk umat gitu ya. Artinya kita punya kekayaan untuk umat Rasulullah SAW, untuk beribadah ya, supaya bisa pergi bikin haji satu kampung misalnya gitu kan. Punya mobil tapi buat supaya banyak transportasi satu kampung misalnya gitu kan.
Itu seperti Rasulullah. Rasulullah itu kaya tapi dia buat umatnya gitu ya. Cuman yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman yang manusia yang termasuk manusia yang terkaya di sejarah ya. Tidak ada kekayaan yang nyamai Nabi Sulaiman. Karena memang doanya ya Allah anugerahkan padaku kerajaan yang tidak ada pesaingnya setelahku gitu ya. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan paling besar gitu. Sealam semesta ya. Tapi yang maha kaya siapa? Allah. Jadi kalau mau kaya minta sama Allah gitu loh. Kerja, belajar yang rajin. Jangan jadi pegawai kalau mau kaya raya gitu ya. Jadi pengusaha gitu ya. Kayak Rasulullah pengusaha, kayak Utsman bin Affan itu pengusaha, Abdurrahman bin Auf itu pengusaha semuanya. Ya, kaya raya juga gitu. Tapi mereka kaya bukan untuk diri pribadi gitu ya. Sudah kaya buat orang lain. Seperti itu. Belum musim harus begitu. Harus bisa punya cita-cita kaya. Punya cita-cita pintar. Memang kita pintar gitu. Kita punya modal gitu ya. Kita di dunia ini umat muslim ini umat yang terpintar di dunia gitu. Bayangkan ingat Tuhannya aja 5 kali gitu ya. Orang lain yang nggak ingat Tuhan aja bisa pintar gitu. Masa kita yang ingat 5 Tuhan 5 kali dalam satu hari? Apa ya? 5 kali dalam satu hari itu apa? Salat 5 waktu. Itu minimal kan? 5 waktu kita salat. Iya. Itu mengingat Tuhan. Berkomunikasi sama Allah, bercakap-cakap, curhat sama Allah itu 5 kali sehari. Masa kita nggak kaya-kaya? Masa kita nggak pintar-pintar? Pastilah Allah kasih kita kekayaan dan kepintaran. Allah kasih kita kekuasaan di dunia maupun di akhirat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Al-Ikhlas ada yang tahu? Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Ada yang kuat? Ayo. Ayo, Al-Ikhlas. Ayo. Siapa perempuan siapa ya? Ayo bacain dong, bacain. Ya, bacain. Al-Ikhlas. Alhamdulillah, sadaqallahu alazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad, esa gitu ya. Ahad itu esa. Ahad itu bahasa Arab, esa itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Sanskerta itu ya, dari terus jadi masuk bahasa Indonesia sekarang esa. Esa itu satu yang tidak berbilang gitu ya. Tidak ada duanya gitu ya. Katakanlah Allah itu esa. Allahus Samad. Allahus Samad apa? Samad itu apa? Samad itu salah satu nama Allah ya, salah satu sifat Allah juga. Allah As-Samad itu sesuatu yang segala apapun bergantung pada Dia. Jadi Allah tempat bergantung segala sesuatu, termasuk makhluk jin, manusia, alam semesta bergantung pada Dia. Allah kasih tik gitu aja mati semua tuh. Allah bilang kun fayakun. Kun itu cuma satu kata gitu ya. Kalau diistilahkan ibarat kata Allah, padahal tidak memerlukan kata. Allah itu tidak memerlukan kata. Ibaratnya Hazrat Allah keinginan sedetik atau sepersekian detik pun dibilang hancur dunia ini, hancur dunia gitu. Itu makanya semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya.
tidak melakukan suatu lagi maha terpuji. Jadi kita yang butuh Allah, kita yang miskin gitu loh. Kita yang miskin siapa? Kita sebagai makhluk ini miskin gitu. Ayo, kenapa miskin? Ayo, ada yang bisa? Kita ini sebagai makhluk miskin, gitu. Betul nggak? Itu ya. Kita miskin kan? Kita kaya karena emang kayak dikayakan Allah gitu. Ayo, yang lahir di sini, siapa yang lahir di sini langsung pakai baju? Begitu lahir langsung pakai baju nih, langsung berdiri gitu. Ada nggak gitu? Atau yang giginya udah langsung bagus gitu? Ada nggak? Kita lahir semuanya telanjang ya. Kita semuanya maaf gitu ya. Kita lahir semuanya nggak pakai kolor nih. Benar nggak? Nggak pakai kerudung kita lahirnya gitu ya. Nggak pakai celana gitu. Jadi akhirnya kita miskin gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih kekayaan pada kita ya. Pada orang tua kita dikasih baju, dikasih celana, dikasih bedak, dikasih wangi-wangian gitu loh, dikasih makanan gitu. Walaupun sebenarnya Allah orang tua kita yang kasih, pada hakikatnya Allah juga yang kasih. Jadi yang kalau mau kaya, pertama belajar, yang rajin, kerja yang keras gitu ya, terus berdoa sama Allah gitu ya. Itu kuncinya sih. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Langsung bebas. Tanya bebas. Dia bulan depan bilangin sama yang lain supaya banyak nih. Kan mau dapat hadiah, maaf saya, Abi nggak bisa ngasih hadiah kalau dikit gini. Galak. Ya, pada ini ya, hujan atau apa gitu. Minggu depan juga banyak-banyakin, walaupun Ustadz yang lain nggak ada hadiah sama aja. Pelajaran itu hadiah juga. Ya, silakan, bebas. Tanya. Supaya tidak berprasangka buruk. Emang berprasangka buruk itu nggak boleh sih sebenarnya. Cuman kan kita nggak tahu. Tadi kita nggak tahu. Ya kita tanya lah gitu ya. Kamu marah sama saya gitu kan? Atau misalnya tanya yang lain lah. Kalau misalnya dia jawabnya nggak seperti biasa, misalnya ogah-ogahan atau mungkin dia marah. Gitu kan. Ya kalau kita merasa kita ada yang salah, kita ya minta maaf gitu loh. Supaya dia hilang marahnya gitu loh. Itu. Prasangka emang nggak boleh yang bagus. Makanya supaya tidak berprasangka kita tanya, gitu ya. Tanya baik-baik gitu kan, atau kita ajak main atau apa gitu ya. Kadang-kadang kan masih marah tuh nggak boleh lebih 3 hari ya, 3 hari nggak boleh. Jadi kalau kita pun marah sama teman kita maksimal tuh 3 hari gitu. Setelah itu biasa aja lagi, seperti biasa. Jangan umat muslim, anak pemuda muslim, anak-anak muslim itu jangan marahan sampai 3 hari. Dosa. Kita boleh marah sampai 3 hari. Marah maksudnya juga bukan marah ibarat marah sekali, marah biasa lah gitu ya. Apa kesel sedikit gitu ya. Boleh aja. Tapi kan harus damai sebelum 3 hari itu harus damai. Karena kita nggak pernah tahu hati, karena manusia kan cuma tadi indranya cuma sampai 5 ya.
indranya tadi kan cuma sampai 5 ya. Indra ke-6 pun kita nggak cuma merasa benar. Tapi kalau anak-anak indigo mungkin bisa tahu, tinggal nyikapinya gimana gitu ya. Jadi prasangka baik, jadi prasangka baik terus supaya baik. Prasangka itu ya tanya, diskusi, dialog gitu, tanya gitu. Saling mendoakan juga, doakan ya. Kita doa gratis kok. Kita doa buat diri sendiri, buat teman juga kita doain gitu. Itu pahalanya luar biasa tuh, doain teman gitu. Nah, yang perempuan ada tanya nggak? Nanya. Gak apa-apa kalau nanya gratis, gak bayar ya. Sebelum ada dunia, semuanya sudah ada waktu Jadi waktu itu juga ciptaan, waktu, ruang itu ciptaan Allah juga. Jadi belum ada waktu. Waktu kan nisbi, waktu kan semu itu. Kita doang yang menghitung seperti itu. Kayak kita nih di dunia ini kan ada waktu 24 jam satu hari kan. Tapi kalau di dunia jin misalnya, waktu nggak 24 jam. Beda gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke dunia jin, misalnya kita masuk ke dunia jin cuma 1 jam misalnya gitu ya. Tapi kita hilang tuh bisa berhari-hari gitu loh di waktu manusia. Jadi ada perbedaan waktu. Jadi waktu itu relatif ya. Kalau Einstein bilang tuh relatif gitu ya. Kecepatan kalau dia di atas kecepatan cahaya, waktu itu jadi nisbi gitu. Jadi makanya kalau ada kita masuk ke ruang waktu itu ya, ada film-film misalnya kembali ke masa lalu itu bisa. Maksudnya ini pemikiran Nabi ya. Itu bisa, kenapa enggak gitu. Masa depan bisa, tapi kita tetap tidak bisa merubah masa depan, tidak bisa merubah masa lalu gitu. Itu masuk orang waktu. Makanya waktu itu Allah ciptakan, waktu itu enggak ada. Tadi waktu sebelum Allah menciptakan sesuatu, waktu itu enggak ada. Maksudnya enggak ada, cuma Allah yang bisa memperkirakan gitu. Jadi Allah menciptakan oleh waktu manusia nih 24 jam sehari. Jin satu hari mungkin 1000 tahun manusia misalnya gitu loh. Atau malaikat misalnya satu harinya tuh 10.000 tahun manusia seperti itu. Jadi nggak bisa didefinisikan dijabarkan diterangkan lah ya gitu ya, dijelaskan waktu itu. Jadi relatif sekali gitu ya. Menurut Allah ya. Kalau menurut kita mungkin biasa aja. Oh, sekarang umurnya berapa? 13 tahun. 13 tahun tuh udah gede apa udah gede ya, anggap udah gede lah. Mungkin di umur jin 13 tahun itu cuma masih bayi gitu loh, karena dia hidupnya kan ribuan tahun ya kan. Jadi perbedaannya beda, sangat beda sekali. Kalau kayak kita kan umur cuma sampai 60-70 gitu kan. Jadi waktu itu Allah juga yang menciptakan. Sebelum Allah menciptakan waktu nggak ada waktu, nggak ada yang bisa mendefinisikan gitu. Ya, pokoknya Allah, cuman Allah yang ada gitu loh. Waktu nggak ada, ruang tidak ada gitu ya, makhluk nggak ada. Yang ada Allah sendiri, Allah Esa. Allah melihat diri sendiri, ngomong sama diri sendiri gitu kan. Ibarat kata merenung diri sendiri gitu, seperti itu. Akhirnya Allah bukan alam, Abi bilang bosan ya, Allah pengen dikenal, Allah ciptakanlah makhluk gitu ya. Makanya kita harus mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang hari ini apa tadi sifatnya qiyamuhu binafsihi. Allah cuma sendiri, Allah itu esa, tidak memerlukan sesuatu. Jadi nggak perlu tuh yang lain-lain gitu loh. Ada lagi? Oh ya, silakan. Tanya, nggak apa-apa, gratis.
Oh enggak, jadi gini, alkohol itu kan haram untuk minum ya. Kalau diminum boleh nggak alkohol? Kalau dicuci tangan boleh apa enggak? Boleh. Boleh kita cuci tangan pakai alkohol, habis cuci tangan pakai air, nggak apa-apa. Alkohol itu tidak najis ya, tapi alkohol memang tidak boleh diminum gitu. Ada minyak wangi pakai alkohol itu boleh masih. Jadi tidak, karena alkohol itu dia najis, bukan seperti kotoran ya, tapi dia diharamkan untuk diminum. Tapi kaitan kalau misalnya bau alkohol tidak bagus, pakai minyak wangi yang pakai alkoholnya, bau alkohol jadi bikin pusing, nah itu jangan juga, itu jadi makruh sifatnya, jadi memakruh, tapi tidak mengharamkan gitu. Cuma lebih bagus pakai minyak wangi yang tanpa alkohol. Jadi alkohol tidak menajiskan, tapi dia cuma cuci tangan boleh, karena itu alkohol membunuh bakteri, bakteri jahat, kuman-kuman itu dibunuh sama alkohol. Kalau ada gunanya juga, walaupun mudaratnya lebih banyak daripada gunanya. Itu pakai buat kedokteran, cuci alat-alat kedokteran ya pakai alkohol, nanti dibersihkan lagi. Alkohol perlu. Lagi? Tapi biasanya banyak nanya nih. Ya. Fadil nanya. Yusuf nanya, Yusuf. Apa kita santai aja, gak usah pusing-pusing kalau sama Habib gitu. Yang penting ngerti, paham. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ya, betul. Terus kenapa di dunia itu berbagai macam agama yang ada? Ya itulah Allah menciptakan manusia itu makhluk paling sempurna lah ya, paling sempurna di alam semesta. Saking sempurnanya Allah karuniakan manusia itu ruh, tubuh gitu ya, jiwa, terus akal ya. Dengan akal itu manusia bisa berkembang gitu loh. Bisa berkembang. Tadinya kita nggak punya baju, manusia bisa bikin baju. Manusia tadinya nggak punya, manusia kan nggak bisa terbang kan, tapi dia bisa bikin pesawat gitu ya. Manusia tidak bisa lari seperti kuda kencang, tapi dia bisa bikin motor, bikin mobil. Itulah akal yang dikasih Allah kepada manusia, itulah yang manusia macam-macam berpikir kan, pikir ini intinya dia mencari Tuhan juga. Sebelum dia dikasih, kalaupun dia tidak dikasih Rasul atau Nabi, manusia itu punya ada perasaan untuk mencari Tuhan. Nah, dia pertama-tama mungkin cari di masing-masing. Oh Tuhan mungkin begini nih, Tuhan ada di pohon-pohon nih gitu kan. Jadi dia nyembah pohon. Terus Tuhan ada di gunung-gunung misalnya gitu, nyembah gunung gitu kan. Merasa karena gunung sebenarnya gunung itu gak ada Tuhan gitu kan. Cuma karena kita merasa misalnya lewat pohon situ kayaknya serem nih, akhirnya sekalian aja jin situ nongkrong di situ gitu ya. Jadi bikin Allah kamu kasih sajian aja sama aku nggak ganggu gitu. Seperti itu manusia tuh beragama tuh ada namanya naluri beragama, mencari sesuatu yang lebih bagus. Kalau dia tidak dikasih bimbingan wahyu, bimbingan masalah, tidak ada nabi yang ke dia, ya wajar agama macam-macam. Jadi setiap orang bisa aja satu kepalanya satu agama gitu. Makanya Allah kirim rasul-rasul tuh, nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu ngasih, oh kamu nih agamanya harus begini gitu, ini petunjuknya harus begini. Kayak perusahaan handphone nih ya, Samsung misalnya.
atau apa gitu, merek apa yang bagus misalnya gitu ya. Tapi beli HP gitu kan ada petunjuknya kan, walaupun udah ngerti nggak perlu dibaca, tapi awal-awal mungkin baca dulu misalnya gitu ya, petunjuknya nih HP Samsung begini-gini, tombolnya gini-gini, terus baterainya begini-gini, casnya segini, itu kan petunjuk gitu loh. Kalau nggak ada petunjuk kan bingung juga awal-awal ya, pertama kita HP ini apa diapain nih gitu kan. Kasih orang bulung yang nggak pernah lihat HP dikasih HP, dia bantu nomornya, canggah gitu. Gak ngerti kan gitu kan. Nah, itu maksudnya kalau udah nggak ada Nabi itu kasih petunjuk, oh ini berarti jalan menuju Tuhan itu begini gitu. Tapi beribadah itu maksudnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, beribadah ini maksudnya mengenal. Salah satunya mengenal. Artinya kita bukan sini kan tunggang langgang sujud, ruku apa segala macam, qomat kamit itu bukan tanpa makna gitu ya. Tapi kita emang mengenal Allah gitu loh, seperti itu. Ya. Benar nggak? Silakan. Gak apa kalau silakan. Apapun yang tidak sengaja, jadi hukum itu tidak berlaku pada yang tidak tahu, tidak sengaja, gitu ya. Orang tidur, gitu ya. Misalnya kalau orang tidur boleh nggak sholat nggak? Boleh, orang tidur kok, gitu. Terus orangnya gila, gitu. Orangnya tidak normal. Itu kan lepas dari syariat. Nggak apa-apa nggak sholat. Orang gila kok, mau nggak ngarepin apa dia bingung diri sendiri, gitu. Jadi kalau kita tidak tahu. Misalnya nih kita dikerjain misalnya sama temen gitu ya, makanannya ada yang haram nih, makan gitu, terus kita makan udah kenyang gitu, baru dikasih tahu itu haram loh, kita nggak salah, nggak dosa gitu. Nggak apa-apa, itu kan wajar gitu ya. Misalnya kayak roti ada apa, gak usah bilang babi lah, misalnya ada alkoholnya gitu ya, ada rumnya. Kalau cake apa brownies itu ada yang pakai rum tuh, atau misalnya apa kue apa tuh ya, pokoknya cake gitu ya, ada rumnya. Rum itu kan alkohol tuh, kita nggak tahu, kita makan enak ya nggak apa-apa, bilang enak, itu ada rumnya loh, astagfirullahaladzim gitu lah. Walaupun itu emang enak gitu lah, tapi kita nggak maksudnya tidak mengulanginya lagi gitu loh. Sama seperti babi, banyak orang yang bilang ya enak, babi itu emang mungkin daging yang terenak di dunia mungkin ya, bagi yang ngerasa gitu kan, bagi yang dia bisa bedain daging sapi, daging ayam misalnya apa gitu. Tapi kan kita waktu di sini nggak pernah tahu kan, ya kan? Enak aja tapi nggak pernah bedain gitu kadang-kadang. Ya kita bisa normal aja kita bilang enak, tapi kita tidak boleh melakukannya lagi kalau kita tahu itu sesuatu yang haram gitu ya, gitu loh. Jadi melakukan dosa itu tidak jadi dosa kalau itu kita tidak tahu, tidak dikasih tahu ya, terus kita setengah gila gitu ya, kita dalam kondisi tidur gitu, ataupun dalam kondisi terpaksa maksudnya kalau misalnya nggak ada makanan di luar itu misalnya, kalau kita di hutan cuman ada babi hutan nih gitu kan, ya jadi celeng lah gitu, dimakan juga tuh celeng gitu kan, daripada kita mati gitu kan. Tapi biasanya sih hutan nggak cuma itu, banyak ada ikan, ada apa, burung, ada segala macam yang bisa yang halal gitu ya. Pokoknya dalam kondisi tertentu yang darurat, yang halal, yang jadi haram pun jadi halal. Gimana? Cukup dulu ya kalau ini. Silakan azan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Kita doa tutup dengan doa apa? Kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.